Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian rahmati Allah. Hari ini kita ingin melanjutkan bahasan kita masih tentang akhlak. Yang hari ini kita ingin sama-sama mengkaji tema bagaimana kita mulia dengan akhlak mulia. Kita semua tahu akhlak itu menempati posisi yang sangat penting di dalam din kita, di dalam dinul Islam. Sedemikian pentingnya sampai-sampai kita tentu hafal ya dengan hadis Nabi, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, menunjukkan betapa posisi akhlak yang mulia amat sangat penting di dalam dinul Islam. Di hadis yang lain juga pernah ada sahabat yang bertanya kepada Rasul tentang Madinu ya Rasulullah, agama itu apa ya Rasul? Pertanyaan ini dijawab oleh beliau dengan ad-dinu husnul khuluq. Agama itu adalah baiknya akhlak. Jadi posisi akhlak memang amat sangat tinggi ya di dalam din kita, dinul Islam. Ya, karena itu kita bisa menentukan baik tidaknya din seseorang itu salah satunya adalah dari akhlaknya ini. Nah, karena itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu, kita semua punya satu keyakinan bahwa akhlak mulia adalah wujud dari tingginya derajat hidup seorang muslim. Jadi kemuliaan akhlak itu menggambarkan tingginya derajat hidup seorang muslim tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di sisi manusia juga orang yang akhlaknya mulia itu pasti punya kedudukan tersendiri, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus derajat hidup itu bisa diperoleh dengan apa? Nah, ini dia. Derajat hidup baik kita adalah keniscayaan bagi siapapun yang dalam hidup ini tiada henti melangkah. Derajat hidup adalah keniscayaan. Jadi akhlak mulia itu menggambarkan derajat hidup seseorang. Dan derajat hidup, sekali lagi itu keniscayaan bagi siapapun yang dalam hidup ini tiada henti melangkah. Dan bicara tentang tiada henti melangkah, sebenarnya itu kan merupakan hakikat dari hidup. Merupakan hakikat dari hidup. Sebab siapa yang tiada henti melangkah pasti akan sampai pada tujuan hidupnya. Kita katakan ini bagian dari keniscayaan hidup, karena hidup seperti yang sama-sama kita pahami adalah keniscayaan, adalah perjalanan. Ya, hidup adalah perjalanan. Ini diamini oleh semua orang. Sampai-sampai ada orang yang mengatakan perjalanan hidup. Nah, kalau hidup adalah perjalanan, ya sudah berarti akan ada perjalanan hidup. Nah, karena hidup adalah perjalanan, maka hidup itu mengenal dari dan ke. Karena tidak akan mungkin ada perjalanan tanpa dari, apalagi tanpa ke. Dua-duanya harus ada. Nah, kalau hidup adalah perjalanan dan perjalanan itu mengenal dari dan ke ini berarti menuju, terus darinya dari mana? Menujunya menuju ke mana? Jawabannya ada di sini. Hidup adalah perjalanan dari fitrah menuju fitrah. Perjalanan. Karena perjalanan kan kita terus harus melangkah. Ya, maka kita katakan siapa yang tiada henti melangkah, dia akan pasti sampai pada tujuannya.
Dan perjalanan hidup itu sekali lagi kita mulai dari fitrah, ujungnya juga adalah fitrah. Nah, fitrah yang menjadi awal perjalanan hidup kita itu apa? Jawabannya adalah fitrah lahir. Ya, fitrah lahir. Bukankah kita terlahir dalam keadaan fitrah? Ya, seperti yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya suci, bersih. Setidaknya ada dua fitrah ya, pada saat kita lahir dulu. Fitrah yang pertama adalah bersih dari dosa. Ya, karena siapapun orangnya lahir ke muka bumi ini sama sekali tidak membawa dosa. Walau mungkin bapak ibunya banyak dosa. Tapi bayi terlahir itu tidak membawa dosa sedikit pun. Itu fitrah yang pertama. Nah, fitrah yang kedua, bayi itu lahir dalam keadaan hatinya bersih. Jadi fitrah ada pada hatinya. Tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada ria. Kalaupun bayi lahir, nangis. Jadi itulah perjalanan hidup kita dimulai dari fitrah, yaitu fitrah lahir. Nah, dari lahir inilah kemudian kita berjalan bersama waktu. Jadi umur menjadi usia, ya dari waktu ke waktu, ya hari demi hari, tahun demi tahun, sampai akhirnya tibalah kita pada satu titik akhir perjalanan hidup kita. Apa itu? Fitrah mati. Fitrah kematian. Kenapa kita katakan bahwa mati itu fitrah? Karena kita semua ingin pada saatnya kita meninggal, itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan seseorang akan dikatakan mati husnul khatimah, syaratnya apa Bapak? Syaratnya adalah dia dalam keadaan fitrah. Fitrah dalam artian, ya, tidak ada dosa yang ada pada dirinya. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan sudah taubat. Dia mati dalam keadaan sudah taubat. Orang kalau mati dalam keadaan sudah taubat kan bersih dia dari dosa. Dan ini pada saat nanti kita mati, di hati kita ini nggak ada ria, nggak ada kikir, nggak ada sombong, nggak ada ujub, nggak ada dengki. Betul-betul bersih. Orang seperti ini berarti dia mati dalam keadaan fitrah. Mati dalam keadaan fitrah berarti dia husnul khatimah. Nah, tentu Bapak Ibu dan ikhwan akhwat sekalian, siapapun kita pasti ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kelak nanti kita akan jumpai husnul khatimah. Ada kaitannya dengan darajatul hayat, derajat kehidupan. Ya, derajat kehidupan. Dia meninggal dalam keadaan derajat hidupnya, derajat hidup apa? Apakah dia orang yang berderajat? Ya. Kalau dia meninggal dalam keadaan dia orang yang berderajat, insya Allah husnul khatimah. Jadi analoginya kita bisa lihat pada perjalanan hidup ya, persisnya studi seorang mahasiswa. Jadi ada mahasiswa yang semester 1 itu ya, bikin semua orang getar-getir. Kenapa? Nah, ujian nilainya itu ya kalau tidak C, D. Itu semester kedua ada perubahan. Ya, meskipun kemudian orang tetap getar-getir ini mahasiswa bisa lulus enggak ya. Semester 3 mulai berubah, tambah lagi, hingga akhirnya pada saat dia di wisuda, ternyata dia mendapatkan derajat summa cum laude. Kenapa derajatnya summa cum laude? Karena IPK-nya 4. Maka orang akan mengatakan dia lulus dari kampusnya itu dengan husnul khatimah. Ya betul-betul husnul khatimah. Dan ukuran husnul khatimahnya wisuda kampus kan penilaian. Iya, penilaian. Jadi penilaian dosen atas jerih payah dia mengikuti ujian. Kalau penilaian dosen 4, ya udah derajatnya tinggi. Itu mahasiswa. Nah, tentu kalau dalam kehidupan, derajatul haya ini adalah derajat kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu derajat kehidupan yang akan membawa kita husnul khatimah, Bapak Ibu, adalah derajat kehidupan yang dikenal oleh Allah.
yang diakui oleh Allah. Apa salah satu contohnya? Salah satu contohnya adalah pada saat orang meninggal dalam keadaan derajat hidupnya, derajat hidup al-abrar. Orang yang ketika dia meninggal dalam keadaan derajat hidupnya itu masuk kategori abrar, itu insya Allah jaminan meninggalnya itu husnul khatimah. Kenapa kita katakan husnul khatimah? Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin itu lewat satu doa yang Allah ajarkan kepada kita. Doanya panjang, ada di surat Ali Imran ayat 193. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Sampai kemudian akhirnya apa Bapak Ibu? Tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami bersama al-abrar. Berarti kalau orang meninggal dalam keadaan dia sudah al-abrar, itu kan jaminan wafatnya husnul khatimah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang ngajarin kepada kita. Ya, wafatkan kami ya Allah bersama al-abrar. Berarti jaminan orang yang meninggal dalam keadaan derajat hidupnya adalah derajat al-abrar, insya Allah wafatnya husnul. Apalagi derajat yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat muslim. Ya. Muslim yang tidak hanya diartikan sebagai orang Islam, enggak. Tapi muslim yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan kalian itu muslim. Apa makna muslim di sini? Pasrah. Pasrah kepada Allah. Yang kepasrahannya kepada Allah diwujudkan dengan apa Bapak Ibu? Dengan melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya dengan sungguh-sungguh. Ya, terima, ya. Dengan rasa pasrah, dengan rasa menerima, ya, dengan rasa lapang semua perintah dan larangannya dan kemudian diamalkan. Orang seperti ini berarti dia meninggal dalam keadaan. Bisa jadi derajat lain itu banyak sebenarnya pilihannya. Ada abrar, muslim, di atas muslim nanti ada muhsin, ya, ada mukhlis, mukhlas. Mukhlas itu subhanallah, orang kalau meninggal dalam keadaan mukhlas itu tinggi sekali derajatnya. Kenapa? Karena orang yang mukhlas itu adalah orang yang selalu berprasangka baik kepada Allah. Orang yang selalu berprasangka baik kepada Allah. Dan Rasulullah pernah mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa ala husni dhanni billah atau kama qala. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Artinya orang kalau meninggal dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah, insya Allah wafatnya husnul khatimah. Nah, tentu dalam hal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita perlu mengenali yang namanya derajat al-abrar itu apa. Bagaimana kita kalau di kampus kan semua komlad itu kriterianya apa, komlad itu apa. Ya. Ini ada yang lebih penting lagi untuk kita kenali. Ya. Derajat abrar itu apa? Muslim itu apa? Mukhlis. Ya, ada mukhlis, ada mukhlas. Itu apa bedanya? Nah, itu menjadi sesuatu yang harus kita pahami. Mungkin lain kesempatan barangkali kita ingin membahas tentang tingkatan-tingkatan derajat hidup yang dikenal atau yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kalau begitu kesimpulannya Bapak Ibu, perjalanan hidup menuju husnul khatimah adalah perjalanan menggapai derajat hidup yang lebih tinggi. Dan kalau kita akan melihat derajat yang lebih tinggi yang disebut dengan abrar, yang muslim, kemudian mukhlis, mukhlas, itu kan derajat akhlak. Itu derajat akhlak. Abrar, muslim, mukhlis, mukhlas itu wilayah akhlak. Ini adalah gambaran tentang akhlak yang mulia. Karena itu perjalanan hidup menuju husnul khatimah hakikinya adalah perjalanan menuju akhlak mulia. Perjalanan menuju akhlak mulia. Siapa yang pada saat datang malaikat Israel dalam keadaan sudah berakhlak mulia, insya Allah dia akan husnul khatimah.
Dan terus bagaimana caranya ya, perjalanan menggapai derajat hidup yang lebih tinggi ini? Allah Subhanahu wa taala memandu kita di surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'i mengangkat, siapa Allah mengangkat alladzina orang-orang yang amanu, mereka itu beriman, minkum di antara kalian, walladzina dan orang-orang utu yang mendapatkan al-ilma, ilmu. Allah angkat mereka darajatin, beberapa derajat, beberapa tingkat. Dari ayat ini kita menemukan bahwa Allah akan mengangkat derajat hidup seseorang itu dengan cara apa, Bapak Ibu? Dengan cara iman dan inilah panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin derajat hidup kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya dua, memadukan antara iman dengan ilmu. Karena itu kalau kita buat skemanya, darajatul haya itu bisa diperoleh dengan iman dan ilmu, dua-duanya. Iman tanpa ilmu nggak bisa, ilmu tanpa iman nggak bisa, dua-duanya, iman dan ilmu. Nah inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang ingin sama-sama kita lihat. Apakah kita sudah memiliki dua prasyarat ini, iman dengan ilmu? Kita pasti akan mengatakan, sudahlah, saya kan sudah iman, ilmu, sudah banyak nih ilmu, saya kan ahli pengajian. Nah, bisa jadi kita memang punya keduanya, iman dan ilmu. Cuma yang perlu kita pastikan, apakah iman dan ilmu kita, iman dan ilmu yang beneran. Jadi kalau iman itu ya iman yang beneran, bukan iman-imanan. Karena kalau orang iman, tapi ternyata imannya iman-imanan, itu tidak akan pernah bisa mengangkat derajat hidup dia. Hanya orang yang imannya beneran yang akan membuat derajat hidupnya akan dinaikkan oleh Allah. Tapi kalau imannya sekali lagi iman-imanan, dia tidak akan terangkat derajat. Kenapa ya? Imannya iman-imanan. Jadi kalau digambarkan orang kalau punya mobil sampai 100, itu derajatnya ya, sudah pantas belum disebut orang kaya, derajat hidupnya. Orang akan mengatakan, iyalah 100 mobil. Tapi ini dia mobilnya itu ternyata mobil-mobilan. Dia punya 100 mobil, tapi mobil-mobilan. Ya, ada yang harganya 2.000. Dia punya 100 mobil, tapi mobilnya mobil-mobilan. Apakah derajat hidup dia orang kaya? Enggak. Karena ternyata mobilnya cuma mobil-mobilan. Kalau ada orang punya mobil cuma satu, tapi satu mobil yang dia miliki harganya 5M. Ya, derajatnya orang kaya enggak? Mobilnya aja 5M, apalagi rumah. Nah, jadi penting bagi kita memastikan ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iman yang ada pada diri kita ini iman benar. Dan terus apa kriteria atau tanda bahwa seseorang itu imannya iman beneran? Kriterianya adalah ar-ridha billahi rabba. Iya, ini kriteria. Ar-ridha billahi rabba. Ridha Allah sebagai Rabb. Itu kriteria orang yang betul-betul iman. Imannya betul-betul iman. Dia menjadi orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabb. Kita diajari oleh Rasulullah untuk selalu mengucapkan kalimat raditu billahi rabba setiap pagi dan sore. Dan memang begitulah sebenarnya orang yang beriman itu ya dia ridha. Terus apa sih batasan ridha itu? Ridha itu ada kriterianya Bapak Ibu. Ada dua kriteria ridha itu. Yang pertama ada lapang dengan semua keadaan hidup. Ya. Kita kembali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita katakan tadi bahwa ya, ridha terhadap semua keadaan hidup itu adalah alamiahnya iman. Ya. Kenapa kita katakan alamiahnya iman? Karena iman itu artinya dalam percaya. Yang namanya percaya apa Bapak Ibu?
Yang namanya percaya adalah segala yang mempengaruhi pikiran dan perasaan. Itu yang namanya percaya. Dan perasaan. Sebagai contoh, malam-malam datang ke rumah kita. Terus kita lihat siapa yang datang, ternyata saya kenal. Itu teman baik saya waktu kuliah dulu. Ya, karena kita kenal nggak beliau. Percaya. Karena kita percaya, mungkin nggak ada pikiran yang buruk ke dia. Nggak ada. Yang ada adalah pikiran yang baik. Ada perasaan buruk? Nggak ada. Yang ada adalah perasaan baik. Kenapa? Saya percaya. Maka apa yang kita lakukan kepada beliau? Menyambut dengan sukacita. Kenapa? Saya percaya beliau orang baik. Pikiran kita baik, perasaan kita pun baik. Itulah yang namanya percaya. Dan sekarang kita iman itu ke siapa? Ke Allah. Kalau kita iman ke Allah, berarti percayanya juga kepada. Nah, kalau kita percaya kepada Allah, maka pikiran kita ke Allah, pikirannya apa Bapak Ibu? Perasaan kita ke Allah, perasaan apa? Perasaan. Nah, kalau pikiran kita ke Allah baik, perasaan kita ke Allah baik, maka bertemunya pikiran dan perasaan yang baik ini akan menimbulkan apa? Menimbulkan ridha billahi rabb. Ridha Allah. Maka tidak salah kalau seandainya ridho yang pertama adalah lapang dengan semua keadaan. Ini buah dari kita percaya kepada Allah. Lapang. Ya. Tetapi tidak cukup lapang Bapak Ibu ridho ini, harus disempurnakan dengan kriteria yang kedua, yaitu menjadikan takdir Allah, bagian semua keadaan hidup kita tadi, dan semua keadaan hidup kita takdir Allah sebagai kesempatan beramal yang Allah sukai. Menjadikan takdir Allah sebagai kesempatan amal yang Allah sukai. Untuk menjadikan takdir Allah sebagai kesempatan beramal yang Allah sukai, nah ini butuh apa Bapak Ibu? Kita butuhkan adalah mana yang Allah sukai dan mana yang Allah tidak sukai. Biasanya yang Allah sukai itu pasti Allah suruh atas diri kita. Yang Allah tidak suka pasti Allah larang atas diri kita. Karena itulah kita perlu mengetahui ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang pertama adalah bi'awamirillah. Ilmu tentang perintah-perintah Allah. Dan selain ilmu tentang perintah-perintah Allah, kita juga harus tahu binawahillah. Ilmu tentang larangan-larangan Allah. Karena apapun yang kita lakukan dalam hidup ini tidak akan pernah lepas dari keduanya. Tidak pernah lepas dari perintah Allah dan larangan Allah. Dalam semua aspek kehidupan kita. Sebagai contoh sederhana, kita berpakaian. Ada nggak perintah Allah ya, dalam soal kita berpakaian? Ada. Ya, larangannya ada nggak? Ada. Nah, kepada saat kita berpakaian itu harus dengan ilmu. Menepati perintahnya dan menjauhi semuanya. Dalam soal makan, kita harus tahu apa nih perintah Allah dan apa larangan. Dalam soal bergaul, ya, kita juga tahu apa yang Allah perintahkan ya, ketika saya bergaul dan apa yang Allah larang dalam pergaulan saya. Berdagang, kita harus tahu perintah Allah dalam berdagang dan apa saja larangan Allah pada saat kita berdagang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di satu sisi kita punya iman yang kita buktikan dengan ridha kita kepada Allah. Di sisi yang lain kita punya ilmu yang mana larangan Allah. Maka apa buah dari bertemunya ilmu dengan iman? Bertemunya ridha kita kepada Allah dengan ilmu yang kita miliki, hasilnya apa? Hasilnya kita akan dimudahkan untuk taat kepada Allah. Dimudahkan untuk taat kepada Allah. Taat itu artinya perintah Allah kita laksanakan, larangan Allah kita jauhi. Itu akan mudah dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang yang dalam keseharian yang terbukti, teruji selalu ridha kepada Allah. Orang yang hidupnya ridha ke Allah, kalau dapat ilmu, sekecil apapun ilmu, dia akan. Itu sebenarnya sih barokahnya orang yang ridha kepada Allah.
Orang yang selalu ridho dengan apapun keputusan Allah, apapun takdir Allah, selalu ridho. Itu berkahnya adalah dia mudah untuk mengamalkan. Sehingga apapun ilmunya itu menjadi ketaatan. Dan ketaatan yang dia lakukan, akhirnya ketaatan yang sepenuhnya adalah didasarkan kepada iman dan ilmu. Iman dan ilmu. Jadi kalaulah dia taat ya, dengan dia sholat, itu dorongan dia sholat adalah semata-mata tidak hanya sekedar ilmu, tapi iman. Jadi dia sholat karena iman. Karena dia sudah tahu ilmunya. Saya harus menutup aurat. Yang menutup aurat itu ya dorongan iman. Puasa dorongan iman. Zikir dorongan iman. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika orang berlaku taat, betul-betul didasarkan kepada ilmu dan iman, hasilnya apa? Hasilnya adalah halawatul iman wa ta'ah. Dia akan merasakan manisnya iman dan taat. Itu kelak yang akan dirasakan. Jadi waktu dia baca Quran itu dia merasakan manis. Kenapa? Karena dia baca Quran itu atas dasar ilmu dan iman. Dia puasa itu dasarnya ilmu dengan iman. Maka yang dirasakan apa? Manisnya puasa. Berbuat baik kepada tetangga ya dasarnya adalah ilmu dengan iman. Jadi semua yang dia lakukan adalah semata-mata panggilan ilmu dan panggilan iman. Dia pasti akan merasakan manisnya iman dan manisnya taat. Nah, orang kalau sudah merasakan manisnya iman dan ketaatan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah dia mengenal jenuh, bosan di dalam melakukan taat? Dia akan mengulang lagi ketaatan dia. Hidupnya akan berpindah dari satu ketaatan ke ketaatan lain. Kalau hidupnya selalu taat kepada Allah, buahnya apa? Hanya bukan nanti derajat hidupnya. Derajat hidupnya itu akan sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ketaatan yang sungguh. Jadi hadirin derajat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai closing untuk dari tema kita malam hari ini, kita pahami hidup kita ini kalau kita gambarkan seperti kereta api yang hanya bisa berjalan di atas rel. Tidak akan pernah kita jumpai ada kereta api yang jalan tapi tidak di atas rel. Kereta api itu hanya bisa berjalan di atas rel, berjalan menyinggahi satu demi satu stasiun menuju stasiun akhir. Itu kereta api. Hidup itu sekali lagi adalah seperti kereta api yang berjalan di atas rel. Inilah hidup Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Adalah perjalanan menyinggahi satu demi satu stasiun menuju stasiun akhir. Nah, stasiun akhir kehidupan kita namanya apa? Itulah yang namanya hidup. Perjalanan menyinggahi satu demi satu stasiun kehidupan, stasiun akhir yaitu husnul. Kalau kehidupan itu adalah perjalanan yang seperti kereta api dan kereta api itu hanya bisa berjalan di atas rel. Sekarang kita bisa bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada rel kereta seperti ini, terus lewat kereta api di atas rel seperti ini, apa yang akan terjadi dengan si kereta? Nasibnya kayak apa? Nasibnya akan terjungkal seperti yang kita bisa bayangkan. Seperti apa kecemasan yang melanda orang-orang yang ada di dalam kereta ini. Makanya pada rel yang menjadi tempat kita menjalani hidup. Inilah hidup manusia. Tidak akan pernah lepas dari dua rel kehidupan. Apa dua rel kehidupan itu? Ahwal dan amal. Semua orang hidup pasti akan memiliki keduanya. Apa itu ahwal dan hidup? Kadang menyenangkan, kadang menyusahkan, kadang sakit, kadang sehat, kadang dipuji, kadang dihina. Itu semuanya adalah ahwal. Dan semua orang pasti memiliki yang namanya ahwal. Meskipun mungkin ahwal hidup kita satu dengan yang lain tidak sama. Dengankan orang lain, ya. Kakak adik saja belum tentu ahwal hidupnya. Nah, di sisi yang lain, hidup juga membutuhkan amal. Apa itu amal? Perbuatan, aktivitas.
Tidak akan mungkin ada orang hidup tanpa aktivitas. Yang setiap hari, setiap waktu, kita terus beraktivitas. Kita terus tugas kita sebenarnya apa, Bapak Ibu? Tugas kita sebenarnya sederhana, menyelaraskan antara akwal dan amal. Gimana amal? Ahwal, ya, biar selaras dengan amal butuh apa, Bapak Ibu? Butuh iman. Iya, sebenarnya kalau aktivitas hidup butuh apa? Butuh. Maka kalau ahwal hidup manusia disikapi dengan iman, amal hidup manusia ya disikapi dengan ilmu, insya Allah antara ahwal dan amal itu akan berjalan beriringan. Dan kalau sudah berjalan beriringan, hasilnya apa? Hasilnya akan seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang ridho dengan apapun ahwal hidupnya, ridho. Nah, ridho kan beriman. Ya, ridho dengan apapun ahwal hidupnya. Ridho. Ya. Ridho kita semua tahu artinya lapang. Dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk taat kepada Allah. Maka sejatinya orang seperti ini sedang menapaki satu demi satu stasiun kehidupan. Demi satu stasiun kehidupan. Mungkin dia singgah di stasiun Muslim, setelah itu stasiun Muhsin, ya. Setelah itu stasiun Al-Abrar, habis Al-Abrar Al-Mukhlis, sambil Al-Mukhlis Al-Mukhlas. Satu demi satu dia singgahi stasiun kehidupan ini, hingga sampai di penghujungnya. Nah, penghujungnya namanya apa, Bapak? Menuju stasiun akhir kehidupan, yaitu husnul. Apa yang kita sampaikan mudah-mudahan jelas. Berarti memang kita harus menyiapkan dua hal. Ridho dengan semua keadaan hidup kita. Kita tidak pernah berhenti mencari Allah. Ilmu tentang perintah Allah dan ilmu tentang larangan. Nah, ini kita lakukan, maka insya Allah derajat hidup kita akan naik. Jadi kita singgah dulu di stasiun Muslim. Dan karena kita terus dengan amal baik kita yang kita rasakan nikmatnya, pasti akan sampai kita di stasiun berikutnya. Stasiun Mukhlis. Jalan lagi stasiun Mukhlas. Iya. Al-Abrar. Bisa jadi nanti kita akan sampai di puncaknya itu stasiun Muqarrabin. Dan setelah itu insya Allah kita semua pasti akan sampai pada stasiun akhir hidup kita yaitu husnul. Jadi kalau begitu, kalau kita menginginkan husnul khatimah, kita harus memiliki akhlak yang mulia itu bisa kita capai dengan kita memadukan antara iman dengan Allahu a'lam. Begitu Mas Evan yang kita bisa sampaikan. Barangkali masih ada sisa waktu, mungkin kita bisa lanjutkan dengan dialog, diskusi. Ya, falyatafaddal mashkuran Evan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Fatari Abdul Rauf atas penyampaian materi pada malam hari ini. Semoga kita semua bisa memahami dan bisa kita amalkan ya, berkaitan dengan materi akhlak pada malam hari ini. Kepada para jamaah peserta kajian intensif Ketua EKD yang dirahmati Allah, Bapak, Ibu, dan ikhwan akhwat sekalian, bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Kebetulan malam hari ini belum. Oh ya, ada satu pertanyaan. Ada dua. Yang pertama yaitu dari Haruki Wijayanti berkaitan dengan apa itu abror, Ustaz. Tadi yang di awal mohon diberikan sedikit gambaran berkaitan dengan abror. Iya, jadi terima kasih Mas Evan, dan ini pertanyaan yang sangat bagus. Kita memang tidak membahas secara khusus ya, tapi baru sebatas mengenalkan ya. Jadi derajat kehidupan yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah kemudian menyebut sendiri. Iya, Allah menyebut istilahnya, ya. Ada sebutannya. Nah, salah satunya adalah al-abrar ini. Ya.
tinggi sekali derajat al-abrar ini sampai-sampai Allah mengajarkan doanya. Dan doanya dikaitkan dengan kematian. Ya, segala hal yang dikaitkan dengan kematian dan segala hal itu baik. Ya, segala kebaikan yang dikaitkan dengan kematian itu pasti punya nilai yang sangat tinggi. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka ke Allah. Itu menunjukkan berarti berbaik sangka ke Allah nilainya sangat tinggi. Wa tawaffana ma'al abrar, wafatkan kami bersama al-abrar. Menunjukkan al-abrar adalah derajat kehidupan yang sangat tinggi. Nah, kalau kemudian kita ingin tahu siapa al-abrar itu, nah ini pintas saja. Ya. Al-abrar itu secara bahasa diambil dari kata al-birru. Al-birru itu perbuatannya, al-abrar itu orang. Jadi kalau begitu al-abrar adalah orang yang mengatakan orang yang selalu melakukan al-birru. Kenapa itu al-birru? Al-birru itu adalah kebaikan yang di dalamnya tidak ada keburukan. Ya, kebaikan yang tidak bercampur dengan keburukan. Jadi al-abrar itu adalah orang yang setiap kali dia berbuat baik, dalam kebaikannya itu tidak bercampur dengan keburukan. Jadi kebaikannya itu murni. Contoh sederhana, ini sih kalau ya Bapak Ibu, kalau kita sholat itu kan amal baik. Ya. Pas sholat, imam bacanya panjang. Waktu imam bacanya panjang, ini kita refleks kadang. Nah, bakalan lama ini. Itu juga sambil ngeliat arologi. Nah, tapi walaupun kita ngeluh gitu, aduh lama, kita sholatnya tetap ikut imam nggak? Ya. Sampai selesai nggak? Iya. Iya. Tapi apakah sholat kita menjadi amal al-birru? Enggak. Kenapa? Ada keburukan yang kita lakukan di tengah-tengah kita melakukan kebaikan sholat sampai itu ngeluh. Maka walaupun orang ini sholat dan sholat itu amal baik, tapi derajatnya mencapai derajat al-birru. Jadi kalau mau disebut ya al-birru itu baik dengan kualitas A. Kalau A kan nilai paling tinggi. Kalau B itu berarti masih ada kurangnya, salah 2, salah 3. Tapi kalau sudah A itu kan berarti sempurna. Nah, al-birru seperti itu. Nah, kita katakan tadi kebaikan yang sempurna itu salah satunya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ali Imran ayat 92 ya, awal juz keempat. Lan nalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian semua tidak akan mencapai al-birra. Iya. Sampai, nah kemudian Allah memberi contohnya. Sampai kalian memberikan apa yang kalian suka. Bapak Ibu, kalau kita memberikan sesuatu itu paling kita sukai. Tapi kita berikan ke orang lain. Itu menunjukkan perbuatan kita memberi itu sempurna nggak? Oh, sempurna. Nggak ada keburukan sama sekali. Ya, tapi kalau kemudian orang hitung-hitungan, tuh kalau baju ini kok mana-mana, saya juga masih suka. Ini aja lah yang saya nggak suka. Kasihkanlah yang dia udah nggak suka. Berarti dia ngasihkan baju itu ada catatannya nggak Bapak Ibu? Ada. Catatannya apa? Catatannya dia memberikan yang dia nggak suka. Ya, maka kalau ini dilakukan oleh seseorang, ya memberi baju yang sudah tidak dia suka itu ya tetap amal baik. Tapi amal baik yang tidak akan disebut sebagai. Nah, jadi karena itu nanti amal baik itu akan dikatakan al-birru kalau ada nilai perjuangan di situ, termasuk juga pengorbanan. Yang memberikan yang paling dia sukai kan tuh mengorbankan, minimal mengorbankan perasaannya. Korban yang paling tinggi itu korban perasaan. Nah, jadi itu makna sepintas dari al-birru dan contoh lain ya, kebaikan yang tidak bercampur dengan keburukan itu haji. Ya haji. Makanya haji yang diterima oleh Allah itu sebenarnya adalah haji mabrur. Mabrur itu ya diambil dari kata al-birru. Orangnya ya al-abrar. Dan haji mabrur sekali adalah haji yang ketika orang melakukannya tidak bercampur dengan keburukan. Tidak bercampur dengan keburukan. Kalau pesan Allah di surat Al-Baqarah ayat 190,
la rafata wala fusuq wala jidala fil hajj. Jadi nggak ada keburukan selama dia menunaikan ibadah haji, maka hajinya mabrur. Dan orang kalau sudah melakukan al-birru, balasan hajj mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Karena itu al-birru adalah amal baik dengan kualitas surga. Amal baik dengan kualitas surga. Itu karena itu kalau di surat Ali Imran ayat 92 tadi lantanalul birra, para mufasir yang langsung mengartikan al-birra di surga. Jadi diartikan lantanalul birra, kalian semua tidak akan mendapatkan surga sampai kalian mau memberikan apa yang kalian sukai. Ya, jadi kan memang saking pastinya orang kalau sudah beramal secara al-birru, sehingga dia menjadi al-abrar, ya udah balasannya surga. Kalau balasannya surga ya berarti dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan terakhir, bakti kita ke orang tua sebenarnya apa Bapak Ibu? Artinya kita bisa menjadi al-abrar itu salah satunya adalah dengan bakti kita ke orang tua. Dengan catatan bakti kita ke orang tua betul-betul bakti yang tidak ada keburukan sama sekali. Nggak pakai hitung-hitungan. Kenapa kok bakti banget? Ya, siapa tahu lah nanti saya dapat bagian dari Bapak yang lebih gede dari yang lain. Nah, itu bukan al-birru. Apa Ustaz, berhenti video. Baik, sambil menunggu kembali Ustaz Satari, insya Allah selanjutnya ada satu pertanyaan lagi mungkin. Baik Ustaz, sudah tersambung. Jadi saya lihat ada pertanyaan atau sudah? Iya. Ada satu lagi Ustaz. Baik, ini yang terakhir dari Cindy Febriani. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, lebih mengutamakan berilmu atau berakhlak? Karena ada yang bilang perbaiki akhlak dulu baru mempelajari ilmu agama. Oh, iya. Begini. Akhlak itu adalah buah dari ilmu dan iman. Iya. Buah dari ilmu dengan iman. Jadi orang tidak akan mungkin memperbaiki basic akhlak itu harus ilmu. Orang kalau mendahulukan akhlak baru mendahulukan ilmu, nah itu nanti akhlaknya tanpa ilmu. Nah kalau akhlaknya tanpa ilmu itu bisa bahaya. Sebagai contoh sederhana, suka senyum itu menggambarkan akhlak nggak Mas Evan? Ya, berwajah ceria, itu ya ramah, itu kan akhlak. Saya bisa bayangkan kalau seandainya ada orang yang nggak punya ilmu halal haram. Ada akhwat gitu ya, santun, senyum sama ikhwan. Itu menunjukkan si akhwat itu akhlaknya bagus. Iya, kalau dari sudut pandang akhlaknya, iya bagus. Iya, bagus. Tapi itu akhlak yang tidak didasarkan kepada ilmu. Nah, karena itu memang akhlak itu harus punya basic. Ya, basicnya adalah halal haram. Nah, jadi hukum itu harus mendahului akhlak. Akhlak kalau tidak berdasarkan hukum, itu jadi masalah. Jadi masalah. Jadi kayak semisal kalau ke kantor-kantor pelayanan yang pegawainya perempuan tidak pakai jilbab, gitu. Kalau ada
nasabah atau ada klien, ada customer, itu disambut pakai apa? Kalau Mas Evan gitu ya, datang ke toko gitu ya, ada pelayannya perempuan, itu nyambutnya pakai apa? Pakai akhlak yang baik atau akhlak yang buruk? Pakai akhlak yang baik, tapi itu kan akhlak yang tidak dasarkan kepada hukum. Ya, jadi hukum itu harus menjadi basic dari akhlak. Orang yang lebih mengutamakan akhlak tanpa memperhatikan hukum, ya nantinya jadi dia melakukan sesuatu yang dikiranya baik, ya karena menunjukkan akhlak, tapi bertentangan dengan nilai-nilai hukum. Tentu itu tidak bisa menjadikan orang tadi ya, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dianggap memiliki derajat, karena akhlak itu kaitannya dengan derajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang mempertemukan ilmu dengan jadi begitu. Jadi basic fikihnya harus ada. Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Tori. Insya Allah dengan jawaban tadi mengakhiri sesi kajian materi akhlak, kajian intensif IKADI pada malam hari ini. Jazakumullah khairan. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam sehari-hari. Baik, kita akhiri kajian untuk malam hari ini karena pas juga sudah memasuki pukul 9.00. Jazakumullah khairan. Mari kita tutup dan akhiri kajian pada malam hari ini dengan bersama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada seluruh peserta KIF IKADI yang ke-6 dan juga kepada Ustaz Tori. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.